Romo, Bapak Ibu dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggung. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kutipan sabda yang kita renungkan hari ini memiliki pesan yang amat tegas dan jelas bagi kita sebagai pengikut Kristus. Belajarlah memiliki hati yang penuh kerahiman agar dapat mewartakan kedamaian dimanapun kita berada. Pada peringatan Hari Komunikasi Sedunia tahun 2018, Paus Fransiskus mengajak umat Katolik di seluruh dunia agar senantiasa dapat membawa kabar baik. Disadari bahwa kemajuan teknologi saat ini, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, membawa serta manfaat sekaligus dampak negatif
yang perlu untuk diwaspadai. Salah satu yang menjadi fokus perhatian Paus adalah tentang maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai wadah penyebaran konten negatif, baik berupa kabar bohong atau hoax maupun ujaran kebencian atau hate speech. Dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk terlibat dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Bahasa dan gerak atau ekspresi harus mengirimkan rahmat belas kasih, sehingga dapat menyentuh hati setiap orang dan menginspirasi mereka untuk menemukan jalan yang mengarah kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan diri kita? Sebagai pengikut Kristus, sanggupkah kita senantiasa mewartakan kebenaran dan damai dalam hidup sosial kita setiap hari, terutama dalam memanfaatkan aneka media sosial saat ini? Di tengah arus berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di media sosial, sanggupkah kita untuk menjadi pribadi yang tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah panik menghadapi segala rupa informasi dunia maya? Syukur-syukur bila mampu terlibat dalam gerakan literasi media di tengah masyarakat kita sendiri. Amin. Salam sehat, tetap semangat untuk kita semua, dan jangan lupa bahagia. Berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.